Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ibu Nadia Rumah dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar bersama hari ini, kita berdoa bersama-sama ya, agar nanti ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tentang Baik, hari ini kita akan membahas tentang debat. Sebelumnya di semester yang lalu di kelas 10 di mata pelajaran Bahasa Indonesia Umum, pastinya kalian sudah belajar tentang debat. Nah, kali ini kita akan mengulas lagi tentang debat itu. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi pendapat narasumber dalam debat. Nah, apa saja yang kita pelajari? Nanti akan ada tentang jenis debat, pokok permasalahan dalam debat, unsur debat, dan pihak yang terlibat dalam debat. Langsung saja, yang pertama yaitu jenis debat. Ada berapa kira-kira jenis debat itu? Nah, kita lihat sama-sama. Jenis debat. Jenis debat di sini ada 3. Yang pertama ada majelis atau parlementer. Apa tujuan dari debat itu? Dari debat majelis itu bertujuan untuk memberi dan menambah dukungan bagi undang-undang tertentu. Nah, materi yang kedua yaitu tentang pokok persoalan dalam debat. Nah, tidak semua soal, tidak semua masalah itu bisa diangkat menjadi sebuah perdebatan. Ada kriteria tersendiri dalam mengangkat sebuah persoalan untuk diperdebatkan. Apa saja kriterianya itu, Bu? Nah, ini sudah saya rinci, ada 3 kriterianya. Selanjutnya ada unsur debat. Yang pertama, mosi. Mosi itu adalah topik dalam debat. Topik dalam debat ini pernyataan usulan yang harus diperdebatkan. Syaratnya ya yang 3 tadi harus memenuhi 3 kriteria tadi. Yang kedua, definisi. Kenapa harus ada definisi dalam debat ya, Bu? Nah, definisi ini adalah mosi yang harus didefinisikan. Jadi, mosi yang sudah disampaikan tadi harus didefinisikan. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang jelas dan lugas, agar nanti pembicaraannya itu tidak bertele-tele dan perdebatan itu jelas, arahnya itu mau kemana itu jelas, tidak harus terlalu lebar pembahasannya. Contoh, kan Ibu tadi punya contoh satu mosi, pembelajaran jarak jauh akan dipatenkan pemerintah. Itu kan mosi, ya kan? Definisinya bagaimana? Definisinya menjelaskan tentang pembelajaran jarak jauh. Apa itu jarak jauh? Apa itu pembelajaran jarak jauh? Contoh, pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang dilakukan di mana saja, kapan saja, dan menggunakan teknologi masa kini. Itu kan mendefinisikan pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Yang ketiga, unsur debat yang ketiga yaitu argumentasi. Argumentasi ini adalah proses menjelaskan mengapa sudut pandang harus diterima. Hal yang harus kalian ingat bahwa argumentasi bukanlah opini. Jadi argumentasi ini harus didukung oleh bukti-bukti atau didukung dengan fakta, data. Contoh tadi, mosi tentang pembelajaran jarak jauh yang akan dipatenkan. Nah, datanya apa sehingga kalian bisa berargumentasi setuju tentang pembelajaran jarak jauh yang akan dipatenkan? Datanya, siswa semakin bisa mengeksplor diri, ya kan? Nah, apa
datanya? Datanya bisa dilihat dari tugas-tugas siswa yang mulai berkembang dan mulai imajinatif, mulai bersifat inovasi siswa itu jadi macam-macam. Itu argumentasi harus disertai dengan data. Yang ketiga, sanggahan. Sanggahan ini adalah respon terhadap argumen tim lawan. Jadi setelah ada argumentasi ini, pastinya kan kita tim lawan itu kan harus menyanggah. Itu namanya sanggahan. Kenapa tidak setuju dengan argumen ini yang dijelaskan tadi? Harus menyangkal fakta-faktanya itu dengan sanggahan. Dan yang terakhir, pihak yang terlibat. Jadi dalam debat itu ada beberapa pihak yang terlibat. Sebelumnya kalian masih ingat nggak dengan debat yang ada di media televisi? Mungkin yang biasa kita lihat ada di Metro TV kalau tidak salah ya, Uma lupa, bisa nanti kalian lihat di YouTube ya. Nah, dalam setiap perdebatan terdapat beberapa pihak, mulai dari moderator, peserta, hingga pendengar atau penonton. Apa saja kira-kira peran masing-masing pihak ini? Yang pertama, moderator. Moderator ini adalah orang yang memimpin jalannya debat. Sebagai pemimpin, moderator bertindak memandu dan menengahi pembicaraan dalam debat. Seorang moderator harus memiliki kecakapan dalam hal penguasaan bahan-bahan yang diperdebatkan. Jadi moderator ini harus menguasai mosinya ya. Ketika debat secara berlangsung, moderator harus bersikap netral, tidak boleh memihak kepada peserta. Yang kedua ada peserta. Peserta ini ada tim afirmatif atau biasa disebut dengan orang yang setuju atau pihak pro, dan tim oposisi atau yang tidak setuju atau biasa kita sebut dengan kontra. Afirmatif ini berarti pro atau setuju dengan mosi, dan oposisi ini yang tidak setuju dengan mosi. Yang terakhir, pihak yang terakhir yaitu pendengar. Pendengar ini biasanya harus memperhatikan secara aktif. Mengapa dikatakan harus aktif? Pada akhir debat, biasanya para pendengar ini diminta untuk menyampaikan opini atau pemberian suara terhadap hasil debat. Oleh karena itu, pendengar harus dapat mengembangkan dirinya agar menjadi pendengar yang baik, tidak hanya mendengarkan saja dengan berdatang, duduk, diam, mendengarkan tanpa tahu apa yang dibicarakan. Nah, itu bukan pendengar yang baik. Dan jadilah pendengar yang baik. Datang, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik, catat informasi penting, dan sampaikan bila ada yang kurang jelas. Itu adalah pihak yang terlibat dalam debat. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan tentang pendapat narasumber dalam debat. Silahkan ditanyakan di grup WhatsApp Uma, grup WhatsApp Bahasa Indonesia, atau boleh langsung di wall atau di dinding e-learning Bahasa Indonesia peminatan. Dan jangan lupa kerjakan kuisnya. Baik, untuk menutup materi pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian materi hari ini. Tetap jaga diri
dan sehat selalu. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.